Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Nah, hari ini hari Rabu. Pagi ini alhamdulillah suasananya, cuacanya bagus, cerah. Nah, ini dapur saya bangun tidur masih gelap. Kita nyalain dulu ya teman-teman. Nah itu saya selalu sedia saffron ya teman-teman. Saffron itu saya sama suami konsumsi, saya buat tiap malam untuk dikonsumsi malam dan keesokan harinya untuk imun tubuh gitu. Jadi selama pandemi ini kan kita memang harus menjaga imunitas tubuh ya teman-teman. Nah, kita buka dulu pintunya, belum saya buka dari pagi tadi. Alhamdulillah mataharinya cerah, tidak mendung, tidak juga terlalu panas, ya cukup sedang lah ya teman-teman. Nah, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa diberi kesehatan, melakukan aktivitas pagi. Dan bagi yang puasa hari ini, selamat berpuasa ya teman-teman. Semoga puasanya lancar sampai maghrib nanti. Nah, ini anak saya, anak pertama saya, Abdan Raja Altof, adiknya masih tidur. Nah, hari ini saya rencananya mau masak nih teman-teman. Pengennya mau masak ayam kecap. Jadi anak-anak itu penggemar sekali makanan yang ada kecapnya. Nah, ini saya siapkan bumbunya. Saya ambil 5 siung bawang merah, lalu 5 siung bawang putih. Nah, sebenarnya dari kemarin itu saya berencana untuk membuat bumbu dasar bawang teman-teman. Jadi bawang ini mau saya haluskan, mau saya tumis. Jadi saya stok di freezer, di chiller. Jadi kalau mau masak udah nggak pakai kupas lagi, nggak pakai blender lagi, tinggal ambil di stoknya di kulkas. Jadi masak lebih cepat, lebih hemat waktu juga. Nah, ini saya ambil tempat untuk bawangnya. Nah, di atas ini rak piring saya teman-teman, jadi masih berantakan ya. Nah, saya tuh setiap belanja, sekali belanja tuh untuk stok 2 minggu. Setiap yang saya belanjakan untuk lauknya itu semuanya saya proses. Jadi kalau ayam itu saya ukep semua teman-teman, saya ukep bumbu ungkep. Nah, ini saya ambil ayamnya. Seperti yang saya katakan tadi, ayamnya sudah saya ukep. Jadi kalau mau pagi dipakai, saya turunkan dari freezer turun ke chiller. Jadi pagi hari gini ayamnya sudah tidak beku. Jadi tinggal diolah. Nah, seperti ikan pun juga saya ukep pakai bumbu, saya rebus pakai bumbu sebentar aja, lalu saya simpan stok di freezer. Jadi setiap mau makan, mengolahnya tidak terlalu lama, tinggal digoreng gitu, nggak perlu dibumbuin lagi. Goreng pun juga cuma sebentar karena posisinya sudah matang ya. Nah, ini saya ambil tempe juga karena suami suka banget sama tempe. Nah, jadi nanti rencana membuat ayam kecap ya, sama tempe goreng untuk anak-anak sama suami gitu. Nah, kelupaan ini mau ngambil daun salam. Nah, seperti yang lain juga, daun salam pun juga saya stok di freezer. Daun salam, daun jeruk, rempah lainnya kayak serai, laos, jahe juga saya simpan di freezer teman-teman. Jadi awet, tidak mudah busuk. Nah, kan karena kalau daun salam kan taruh di di suhu ruang cepat sekali busuk ya teman-teman. Nah, jadi ini menu saya hari ini simple. Daun salam sama daun jeruk, terus ada tempe sama ayam. Nah, ini sekarang kita kupas dulu ya teman-teman. Nah, untuk menu ayam kecap ini sebenarnya selera ya teman-teman. Harusnya kalau masak ayam kecap ini biasanya pakai ada tambahan jahe. Nah, saya tidak pakai jahe karena anak-anak kurang suka. Dan jahe itu kan fungsinya untuk menghilangkan bau amis ya. Nah, karena ayam yang saya pakai ini sudah saya ukep, jadi saya nggak pakai jahe, nggak masalah. Kalau mungkin teman-teman mau pakai ayam yang masih fresh, artinya ayam belum dimasak ya, itu pakai jahe lebih baik untuk menghilangkan bau ayam mentahnya itu ya teman-teman. Nah, ini saya cuci mangkoknya untuk tempatnya tempe nanti. Rencana sih pinginnya buat sambal tempe kencur ya teman-teman, untuk suami juga. Nah, ini saya potong-potong dulu.
Kalau pagi gini memang di tempat saya, di keluarga saya ini, anak-anak sama suami terbiasa sarapannya sarapan berat teman-teman. Jadi bukan sarapan bubur, sarapan kue, roti dan lain-lain, enggak. Mereka terbiasa dengan sarapan menu berat. Jadi ya saya masaknya juga menu yang berat juga untuk mereka gitu. Nah, sehari biasanya masak berapa kali? Kadang 1 kali, kadang 2 kali, tergantung menunya teman-teman. Kalau kali ini seperti ayam kecap ini saya masak untuk seharian bisa, jadi untuk 3 kali makan. Tapi untuk tempenya saya goreng setiap kali mau makan, jadi biar anget gitu. Nah, ini kita tuang minyaknya. Kalau seperti masak kari ayam, lodeh itu bisa sehari kan, saya langsung masaknya dalam porsi besar. Kebetulan suami juga bukan tipe yang 1 hari makan harus menu berbeda, alhamdulillah enggak. Beliaunya sih makan 1 hari dengan menu yang sama enggak masalah. Anak-anak saya pun juga begitu. Jadi memang tidak saya biasakan ya teman-teman, karena saya juga nanti akhirnya repot sendiri. Nah, ini minyaknya sudah panas. Setelah ini kita tumis bawang putih dulu. Kita tumis sampai bawang putihnya agak menguning. Nah, kalau sudah menguning nanti baru dimasukkan bawang merah ya. Nah, kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau masak itu memang harus sesuai selera. Kalau misalnya di keluarga ada yang tidak suka laos, ya nggak apa-apa, nggak usah pakai laos. Atau di keluarga yang nggak suka pakai kencur, ya nggak usah pakai kencur gitu. Jadi jangan dipaksakan harus sama dengan menu resep yang tertulis misalnya ya teman-teman. Nah, di sini saya tumis bawangnya sampai harum, sampai menguning seperti ini, lalu masukkan ayam. Nah, itu ayamnya sudah saya ukep ya teman-teman. Jadi misalnya mau diolah ayam kecap oke, mau dibikin balado oke, karena posisinya ayamnya sudah matang. Jadi masak pun nggak terlalu lama ya teman-teman. Memang sih ketika food preparations atau menyiapkan makanan yang habis kita belanja itu memang repot. Dalam 1 hari itu aja, tapi 14 hari ke depan kan lebih hemat waktu, hemat tenaga juga. 1 hari itu memang pasti akan capek sekali, karena kita harus mengolah semua lauk ya, sayur juga saya potong-potong dan sebagainya. Itu memang agak capek 1 hari aja, tapi 14 harinya saya santai teman-teman. Nah, ini saya masukkan ayamnya dulu, semuanya saya masukkan untuk 3 kali makan suami, saya dan anak-anak. Kebetulan saya masih berpuasa, jadi saya tidak ikut sarapan. Jadi nanti untuk anak-anak sama suami. Kalau suami saya itu lebih suka makanan yang berkuah gitu. Jadi misalnya saya buat tumisan apa, itu pasti saya tumisnya juga ada kuahnya. Jadi bukan murni tumis ya teman-teman, karena suami saya kurang suka untuk menu yang kering. Jadi beliau sukanya itu yang agak basah-basah ada kuahnya. Jadi masak tumis, terus capcay itu kan biasanya agak kering ya, tidak terlalu banyak kuah. Nah, saya kalau buat hampir kayak sop. Karena apa? Karena suami itu tadi sukanya berkuah, segar katanya kalau makan gak seret. Nah, ini masukin kecap. Jadi kalau sudah dimasukin ayamnya, masukin kecap manis ya teman-teman, masukin yang agak banyak karena anak-anak ini suka banget sama yang namanya kecap manis. Nah, kalau sudah masuk kecap, terus kecap asinnya 1 sendok makan sudah cukup. Saya masak sebenarnya nggak pernah pakai takaran pasti ya, jadi sesuai insting aja gitu. Nanti kalau kurang ya ditambahin, kalau kebanyakan ya dikasih air biar nggak terlalu enak rasanya. Gitu aja sih teman-teman saya. Nah, ini karena seperti yang saya sampaikan tadi, suami lebih suka yang agak berkuah sedikit, jadi saya kasih air sedikit aja biar bumbunya juga lebih meresap ke dalam ya. Saya dulu awal nikah nggak bisa masak sama sekali teman-teman, sama sekali. Akhirnya ya karena alhamdulillahnya ada dunia internet ya, ada YouTube, saya bisa YouTube cek resep bagaimana caranya masak. Karena kalau beli kan ya boros ya teman-teman,
Beli itu sekali beli saya sama suami untuk sekali makan bisa 50.000 misalnya atau 40.000. Nah kalau untuk 3 kali makan belum punyanya anak-anak juga kan ya, jadi sebisa mungkin saya masak. Pernah GoFood nggak? Oh ya pernah dong, pernah GrabFood juga. Nah jadi ya memang sekali ya pernah lah teman-teman. Namanya juga kadang males masak, pernah males masak pingin nyobain masakan orang gitu ya teman-teman. Pernah. Nah ini saya masukkan dulu, tambahkan lada bubuk. Tadi yang pertama tadi kaldu jamur, sekarang lada bubuk. Lalu masukkan sedikit garam. Nah ini saya masukkan sedikit garam, dikit aja karena tadi sudah pakai kecap asin. Nah sekarang ini masukkan sedikit gula. Berdiri. Masukkan gula pasirnya, sudah diaduk. Nah ini masak sampai matang, airnya menyusut dan meresap ke dalam ayamnya. Jadi manisnya tidak hanya di luarnya aja ya teman-teman, jadi manisnya juga sampai masuk ke dalam. Nah ini kita masak sampai airnya agak menyusut. Nah sambil menunggu saya mau buat tempe gorengnya dulu. Ini saya mau racik tempenya. Nah ini saya mau racik tempenya, saya potong tempenya, saya potong hanya separuh saja karena untuk sekali makan suami. Jadi saya maksa tempe atau goreng tempenya itu untuk setiap kali makan, biar selain juga rasanya biar anget ya, rasanya enak dan anget-anget gimana gitu kan ya teman-teman. Lebih berselera ketika hangat makanan itu ya. Nah ini saya kasih bawang putih, saya iris bawang putih untuk saya campurkan ke rendaman tempenya tadi, lalu beri garam secukupnya. Terus saya pakai sedikit kunyit bubuk dan juga ketumbar bubuk, jadi tempenya juga biar sedap. Ini saya aduk-aduk pakai tangan aja teman-teman biar cepat, nanti saya cuci lagi. Nah ini saya cuci dulu. Nah ini kebetulan tempenya juga ayamnya sudah matang, sudah meresap, sudah coklat begini ya teman-teman. Ini sudah mantap banget rasanya. Anak-anak pasti suka banget ini dengan nasi hangat, mereka pasti suka. Nah sekarang kita goreng tempenya sebentar lagi ya teman-teman. Nah di masa pandemi gini memang kita harus banyak makan ya, tapi ini terakhir saya kasih bawang goreng dulu biar tambah sedap. Di masa pandemi ini kita juga memang harus menjaga makanan ya teman-teman. Makan yang baik maksudnya adalah makanan yang kita tahu komposisinya itu baik nggak buat kita gitu, biar tidak malah menimbulkan penyakit yang lain. Nah ini saya pindahkan dulu untuk ayamnya. Sekarang saya ambil untuk penggorengannya. Nah saya ini tim yang kalau masak jarang saya taruh di piring saji, jadi saya biarkan di atas kompor gitu teman-teman. Nanti biasanya saya tutup gitu. Itu saya kadang ya pernah sih saya taruh di piring saji, tapi jarang sekali sih teman-teman. Pasti saya taruh di kompor lalu saya tutup sama tutup kaca. Nah ini saya menggoreng tempe kesukaan suami, sudah panas. Sekarang kita goreng tempenya. Saya hari pagi ini tidak membuat sayur, jadi saya nggak buat tumisan sayur, nggak apa-apa, sekali-sekali ya. Jadi ini saya buat tempe goreng sama ayam untuk sarapannya anak-anak sama suami. Nah kali ini dia tempenya sudah matang dan hampir gosong ya teman-teman. Saya tinggal ngobrol tadi sama Raja. Sekarang ini saya ambil nasi untuk Pak suami dan anak-anak. Raya juga alhamdulillah sudah bangun. Nah ini nasi, jadi Raja Raya ini biasanya makannya sendiri-sendiri, tapi hari ini nggak apa-apa deh saya suapin ya gitu biar cepat juga makannya, karena mereka sambil main HP. Jadi yang piring besar itu piringnya anak-anak Raja dan Raya, dan yang satunya adalah piring suami. Jadi apapun yang saya masak insya Allah anak-anak suka.
Karena kita kan sebagai ibu, sebagai istri juga sudah tahu ya teman-teman selera anak-anak, selera suami kita gitu. Nah ini saya ambil lauknya. Nah saya tim taruh di atas kompor. Kalau teman-teman sekalian ini tim apa nih? Tim taruh di piring saji atau juga sama kayak saya tim di atas kompor? Nah ini untuk anak-anak. Nah sekarang kita sajikan. Tuh mereka sudah sudah santai sambil main HP. Sekarang saya suapin dulu ya teman-teman. Selamat sarapan untuk teman-teman yang tidak berpuasa, dan selamat berpuasa untuk teman-teman yang lagi berpuasa. Semoga puasanya lancar ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah anak-anak suka, mereka makan dengan lahap. Terima kasih teman-teman.